semuanya, kembali lagi bersama gua Madam Una. Sekarang udah jam 2 malam nih, gua baru banget bikin podcast. Karena gua ngerasa kayaknya ini waktu yang tepat untuk gua bahas tentang yang gua share sebelumnya di Instagram tentang IKN ya. Waktu itu kan gue ada nyenggol dikit tentang IKN dan gue bakal ngebahas tentang gempa megatrust ini. Sebelumnya nih, gue pengen ngasih tahu ke kalian semua, kita benar-benar harus semuanya nih banyak-banyak berdoa tentang bencana ini, karena memang ibu bumi itu benar-benar sedang sedih dan benar-benar sudah tidak tahu lagi dan sedang marah banget sama seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, dan juga tentunya terutama itu manusia, karena manusia itu yang paling serakah dibanding banyaknya makhluk-makhluk lainnya itu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena manusia itu juga makan semua ya, pemakan semua ya, dan juga selain pemakan semua dan juga memberantaki semua ya. Di sini ibu bumi itu memberi seperti sebenarnya hukuman, karena ibu bumi pun sudah memperingatkan atau sudah memberi sinyal-sinyal terhadap manusia bahwa manusia itu sudah melewati batas ya, seperti kayak sangat serakah sekarang ini. Terus juga sering merusak ekosistem laut yang seperti gue bilang sebelumnya itu. Kayak sekarang ini pun laut sudah punya fungus sendiri ya, atau bisa dibilang jamur pemakan plastik sendiri. Lu bayangin sekarang ekosistem laut loh yang tau lah, gue udah capek banget ya sama kelakuan manusia-manusia yang gak ada habisnya. Itu serakah, terus juga merusak ekosistem laut. Nah, gue mikir gini ya, ini tuh udah aneh banget sampai alam sendiri pun yang memperbaiki loh alamnya sendiri, padahal ibu bumi tuh udah kayak kasih tahu gitu kan, kayak janganlah membuang sampah sembarangan lagi gitu kan. Kalian yang merusak, harusnya kalian bertanggung jawab atas perbuatan kalian sendiri. Malah kayak gak bertanggung jawab gitu. Maksudnya tuh gini, sebenarnya ibu bumi kan cuma pengen kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Kalau kita merusak, kita juga harusnya memperbaiki dong. Jadi gini loh guys, gue kasih tahu ya ke kalian tuh biar wawasan kalian luas ya. Nah, laut itu tuh sangat-sangat penting bagi bumi guys. Kalau misalkan rusak, itu tuh seperti kayak darah, penting lah, darah sel baik atau misalnya sel baik untuk bumi gitu. Kalau lu pada malah ngerusak lautan, berarti lu lagi ngerusak bumi perlahan-lahan. Lu pada sadar diri lah guys, sadar diri. Lu udah nih, ibu bumi ini udah kasih lu pada tuh air ya. Air itu tuh seperti susu. Kita itu anaknya, kita tuh anak-anaknya. Tanpa air kita bisa apa sih? Seperti bayi tanpa susu bisa apa sih? Ya kan? Ya lu sadar aja, sadar diri lah. Kalau udah dikasih air, dikasih makanan enak, tumbuhan, makanan, ya kan? Ya lu harusnya bersyukur. Jangan malah seenak-enak jidat. Ya, ibu bumi itu seperti orang tua kita sendiri. Ya kita harus sayangin. Sekali-sekali kita harus berkoneksi juga dengan ibu bumi. Jangan terlalu sombong. Jangan mentang-mentang kita tinggal enak gitu ya, tinggal langsung makan, minum, udah dikasih semua. Emang kita bisa gitu injak pala ibu kita sendiri, terus kita hina-hina ibu kita rusakin ibu kita, ya kan? Ya sadar diri lah, jadi manusia. Dengan cara merusak alam aja itu udah menghina, tau gak? Maksud gue di sini injek-injek kepalanya tuh gini. Jadi udah nggak mau lihat ibu lagi, nggak mau panggil ibu lagi gitu loh. Udah nggak mau yang namanya menghargai ibu bumi lagi. Jadi kayak nganggep dirinya itu tuh bisa semua sendiri, apa-apa sendiri. Padahal kita pun hidup karena juga berkah dari bumi dan juga alam semesta gitu loh. Nih kalian tuh udah dikasih peringatan loh, gempa ini tuh kayak marah dari ibu. Kayak kadang kan kalian juga suka dimarahin kan sama ibu kalian pasti. Kita pasti pernah lah dimarahin sama ibu. Ya seperti itu, kalau kita lagi bandel, kita dimarahin ibu ya wajar gitu loh. Banyak-banyak bonding sekarang ini.
lebih kayak sayangin ibu, bilang sayang sama ibu bumi gitu. Jadi ya kalian juga harus ngelakuin kayak gitu, minta maaf juga kalau kalian ada salah. Ya gue aja yang maksudnya gue udah semaksimal mungkin untuk bumi ini. Gue masih kayak bisa gak gengsi ngomong, Bu maafin Rika ya kalau Rika ada salah. Terus banyak lah pokoknya gue ngomong, kayak gue nyentuh rumput lagi. Ya kan gue gak ada gengsi tuh untuk kayak ngomong sama ibu bumi. Ya ngomong aja sayang gitu sama ibu bumi, makasih untuk susunya, untuk airnya. Air itu kan kayak susu gitu kayak kita, makanan-makanannya, tempat tinggal yang aman, enak. Ya intinya bersyukur aja atas apa yang ada pada kita sekarang ini. Kalau pada gak bersyukur, ibu pasti bakal marah lah. Tentunya gue aja kan masih belum cukup dong. Ya kan anak ibu bumi kan ada banyak, gak gue doang. Ya lu pada juga harus maju lah gitu loh, buat setidaknya bonding sama ibu bumi gitu loh. Ya bisa aja gempa itu terjadi gitu loh. Makanya jangan buat marah lah, tolong lah. Terus juga emang kalian mau nanti, ya ampun, nanti ibu gak kasih kita makan dan minum lagi? Kayak maksud gue itu pacak dan kekeringan. Kekeringan itu kan gila banget. Masa iya kita gak dikasih minum air susu lagi? Iya kan? Lu pikir guys. Makanya kita harus sama-sama nih bujuk lagi ibu bumi gitu loh, biar setidaknya jangan bikin makin marah. Itu emang udah rencana Kilu, rencana si Luci, Per, dan rencana kawan-kawannya itu untuk kita lupain ibu bumi dan lupain alam semesta, lupain semuanya, cuman fokus sama kejahatan. Ya kalian harus fokus, jangan mau sama mereka, jangan mau bersatu sama kelompok mereka. Kalian harus di kelompok kebaikan. Gimana sih? Nanti kalian kena karmanya sendiri loh. Emang kalian mau gempa itu terjadi? Emang kalian mau paceklik itu terjadi? Emang kalian mau kekeringan itu terjadi? Ya kalau gak mau, ya perbaiki mulai dari sekarang. Tapi ya kita benar-benar harus mempersiapkan diri karena ibu sudah marah guys. Jadi ya udah, kita harus mempersiapkan benar-benar apa yang harus kita persiapkan dulu. Kayak yang pernah gue bilang itu, persiapkan tas, ransel yang berisikan hal-hal penting ya. Terus juga kedua, kalau bisa kalian yang di luar Bogor kayak di Sulawesi dan Sumatera, kalian mending beli tenda ya. Gue saranin kalian beli tenda. Kayak Bali juga beli tenda. Terus juga untuk hal-hal lainnya bisa lihat di IG Lem Tarot yang highlight, tulisan yang warning bisa dilihat di situ. Itu banyak banget gue ngomong di situ tentang apa yang harus dipersiapkan. Untuk sekarang ini kalian benar-benar mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan mental dan juga barang-barang gitu yang harus disiapkan, kayak dimasukin ke tas yang waktu itu gue bilang itu. Memang mungkin pemerintah agak lambat ya, tahu sendiri lah gimana pemerintahan untuk simulasi dan memberitahu ke masyarakat itu agak sangat-sangat kurang. Dan malah gue tadi baca berita, masa Indonesia dapat hibah dari Jepang. Itu yang gue baca ya tadi, entah ini benar apa enggak beritanya, tapi gue lihat di berita dapat hibah dari Jepang itu tentang kayak aplikasi atau apalah itu yang kayak nanti bisa kayak dapat peringatan gitu di HP. Kan maksud gue, apa yang dikerjakan pemerintah gitu di saat-saat seperti ini? Malah fokusnya malah pindah tiba-tiba ke IKN. Coba kalian pikir deh, pakai logika kalian dan otak yang paling cerdas kalian lah ya. Kalian pikir, kenapa sih kok lagi genting begini dan kondisinya lagi seperti ini, malah tiba-tiba pemerintahan negara kita tiba-tiba memilih di dekat-dekat seperti ini langsung pindah segera mungkin ke Kalimantan. Coba kalian pikir. Tentunya karena di Kalimantan itu ya tiba-tiba pindah ke Kalimantan Timur. Nih coba kalian lihat nih sekarang di screen. Kalian lihat, itu tempat IKN itu zonanya tuh paling aman. Nah, itu sudah direncanakan tentunya guys. Kalian kalau bisa mikir tuh pakai otak kalian, ya kalian harusnya sadar bahwa ini adalah rencana dari yang atas. Sudah tahu mereka pengen selamat, mereka pengen kayak ujung-ujungnya nanti Kalimantan lagi, ujung-ujung Kalimantan lagi. Kalau menurut gua, penggambaran yang ada pada orang-orang kan ada cocok logi tuh ya kan, iseng-iseng tuh orang
TikTok, orang Instagram, orang apalah pokoknya yang di internet sekarang cocok logi. Falconia dengan IKN. Gue sebenarnya nggak tahu Falconia ini, tapi suami gue itu ada baca manga tentang Berserk. Jadi Falconia ini ada di manga Berserk guys, dan juga ada filmnya juga, tapi suami gue itu pilih yang baca manganya waktu itu. Karena baca manganya udah dari lama, dari kapan tahu, tahun-tahun yang berlalu, jadi dia nggak ngeh gitu dan agak lupa juga tentang Falconia. Pas dilihat, lah ini kan Falconia, kata dia gitu kan. Baru di situ dia ceritain, dan memang kata dia Falconia ini tuh emang mirip banget. Pas dilihat fotonya tuh, oh iya mirip banget sama IKN. Dan gue pernah juga ya lihat potongan video di IKN tuh, itu tuh bener-bener sebenarnya pas gue lihat lagi, ah iya ya mirip banget sama Falconia. Terus gue tanyalah sama suami gue, coba ceritain dong tentang Falconia ini tuh gimana. Katanya tuh ini tuh tempatnya kayak ada monster, terus ada iblis-iblis gitu-gitu loh, kayak fallen angels. Jadi ada satu pemeran dari Falconia itu, dan itu termasuk kayak bisa dibilang pemeran utamanya juga ya. Namanya itu peran antagonis. Iya, peran antagonis pertama berarti kan. Namanya itu tuh Griffith. Nah, suami gue itu merasa bahwa Griffith ini tuh seperti kayak, ya pas dilihat juga, ya juga sih ini kayak rada-rada kayak, kok cakepnya tuh kayak di penggambarannya tuh kayak keterlaluan gitu ya, sampai kayak mukanya tuh perfect banget. Tapi sifatnya kebalikan dari mukanya gitu. Ini seperti ada ya, kita tahu tentunya di Fallen Angels itu ada satu tuh yang di penggambarannya seperti itu, cakep ya. Terus juga kayak pokoknya menawan dan tapi gila kekuasaan ya, pokoknya seperti itulah. Nah, tentunya adalah Lucifer ya. Gue sensor, itu namanya Lucifer ya. Si Lucifer ini tentunya gila banget sama kekuasaan. Nah, pas gue pikir lagi, kan katanya Falconia ini untuk menaungi manusia dan juga para monster atau fallen angels. Coba kalian mikir lagi deh, kan ini mirip banget ya IKN sama Falconia. Apakah itu beneran gitu loh guys? Kayak gimana ya guys ya, gue ngerasa tuh kayak ya memang seperti itu. Soalnya kan logikanya gini, kayak Garudanya aja itu nunduk, seperti kayak pengen menaungi gitu loh. Tapi kan kenyataannya kita nggak tahu apa tujuan dari itu semua. Soalnya kata suami gue, si autornya itu atau pembuat dari manga itu habis dari bagian Falconia ini nggak lama tuh langsung net gitu. Jadi kan kayak aneh ya, kayak what, kok bisa gitu. Dan ya kalau kalian penasaran, penggambaran Falconia dan IKN itu bener-bener kayak sama persis banget guys. Kalian bisa lihat nih di screen gue sekarang. Nah nih guys, mirip banget kan, dari kayak bentukannya, terus juga kayak menurut gue tuh kayak Garudanya pun sama sekali nggak gagah sama sekali, dan itu malah kayak lagi tertunduk, tau gak sih guys, kayak seperti disuruh gitu loh untuk menunduk gitu loh. Dan kalian bisa lihat ini kayak di depannya itu kan sebenarnya ini kan dia kayak menaungi gitu ya. Nah yang di depannya itu kan kayak mengepakkan sayap juga. Ada patung lagi, bukan patung yang paling gede, ada yang patung agak kecil itu di depan. Nah itu tuh kalian kalau lihat, itu sebenarnya bukan mirip sama sayap burung, tapi itu mirip sama sayap angels. That's crazy bro. Kalian bisa lihat tuh. Terus juga kalian lihat deh, arsitekturnya itu bukan arsitektur Indonesia banget, tapi itu kayak arsitektur luar guys. Coba kalian mikir deh, ini aneh banget gak sih? Apa memang sebenarnya yang di penggambaran si autornya Berserk ini tuh bener-bener dia sebenarnya udah bisa melihat ini gitu loh, dan dia udah tahu ini bakal terjadi. Entahlah ya guys, kalau tentang manga atau hal-hal yang lucu lawak, atau maksud gue kayak film yang menyenggol politik, itu kan balik lagi ya ke lu percaya sendiri apa enggak gitu loh. Kayak ya udah, itu kan cuma opini ya kan. Tapi yang harus kita fokusin adalah Ed Global sudah benar-benar menyiapkan sekali semuanya itu dari jauh-jauh hari. Lanjutin lagi ya. Jadi di penggambaran Falconia ini kan si Fallen Angels-nya tuh yang berkuasa. Nah, jadi kayak kita kayak pikir-pikir lagi, aneh sih, emang dari awal tuh ini semua kayak sudah direncanakan gitu loh. Kayak memang sudah direncanakan buat ke Kalimantan gitu. Dan di Falconia tuh kalau nggak salah kata suami gue tuh
banyak witch-witch yang tadinya tuh di tempat sana, itu tuh yang asli sana gitu, witch ya, atau bisa dibilang penyihir-penyihir di sana itu dibantai-bantain gitu loh guys, kayak dibunuh-bunuhin. Ya logika aja gak sih, mana suka elit global sama orang-orang yang punya kemampuan spiritual, orang-orang yang bisa main kekuatan yang tidak terlihat, dia pasti takut lah, makanya itu dibunuh-bunuhin. Nah ini sama dengan kejadian yang dimana orang-orang yang punya tanah di situ itu malah seperti diperlakukan seperti sampah. Bayangin guys, kayak ketua adatnya itu kan udah pasti spiritualnya bagus kan, kayak diincar gitu untuk kayak bungkam. Dan kebanyakan pasti orang Kalimantan itu kan spiritualnya bagus guys, atau bisa dibilang kebanyakan dari mereka juga itu bisa main magic juga gak sih guys. Jadi ya kalau menurut gue sih hati-hati aja buat orang-orang yang tinggal di Kalimantan. Jika pemerintahan ada kayak ngomong kasih janji ini, kasih janji itu, bisa aja itu janji palsu guys. Soalnya di Falconia itu, yang di Berserk itu udah pasti yang memerintah di Falconia itu kayak seperti monster, fallen angels. Ya udah pasti itu kan maksudnya adalah orang-orang yang tentunya jahat dong guys, atau bisa dibilang penggambarannya jahat dan juga serakah ya. Gue nggak mau menghakimi bahwa orang-orang pemerintahan itu jahat semua, tapi udah pasti orang pemerintah itu pasti pada gila harta. Maka dari itu jangan pernah, ya nggak semua memang, mungkin ada 1 atau 2, 3 doang orang yang benar-benar baik gitu, itu bisa terhitung jari kayak 1, 2, 3, tapi itu pun pasti mereka nggak akan bertahan lama di dalam pemerintahan. Yang akan bertahan lama tuh yang paling serakah guys. Jadi yang gue cuman kasih tahu ini bukan tentang politik lagi, tapi ini tentang dimana kita harus sadar akan hal-hal kecil seperti ini gitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa bisa jadi hal-hal kecil seperti ini sebenarnya juga adalah hal besar loh guys. Jadi ya kalian harus benar-benar peka banget sama sekitar dan melihat, dan juga kalian analisis. Kalau misalnya ada kata-kata Buddha yang gue suka itu Ehipasiko, datang, lihat, dan buktikan, baru kalian bisa lihat kebenaran itu seperti apa. Maka dari itu kalian telusuri terus, kalian lihat dulu kebenarannya seperti apa. Jangan kayak main langsung asal ini, asal itu gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar lihat dulu nih, apa sih yang sedang terjadi di kita sekarang gitu. Kenapa sampai ada gempa ini terjadi? Kenapa bisa sampai ada banyak bencana yang terjadi gitu loh. Yang harus kita lakukan adalah menyadari kesalahan kita dulu sendiri. Walaupun semisal kita memang tidak bersalah, tapi setidaknya kita bisa memperbaiki dan juga bisa menjadi contoh bagi sesama yang melakukan gitu loh. Orang-orang yang melakukan jadi bisa ngeliat kita, siapa tahu gitu kan, siapa tahu hati mereka bisa tersentuh dan bisa luluh. Dan kalian juga jika melihat hal-hal yang menyimpang seperti kayak sekarang ini kan Ibu Bumi marah karena masalah ekosistem laut yang kalian terus-menerus buang sampah sembarangan. Coba kalian perbaiki dari hal-hal kecil seperti itu. Gua sangat-sangat mendukung Pandawara karena mereka itu benar-benar, menurut gua, benar-benar ngakuin yang mereka lakukan itu secara benar-benar tulus ya, gue lihat. Karena kalau misalnya mereka nggak mau melakukan itu, untuk apa gitu mereka lakukan itu terus gitu loh. Kalau misalnya melakukan itu untuk keuntungan pribadi ya, gue tahu pasti mereka ada dapat duit juga dari situ. Tapi pasti mereka pakai lagi itu untuk memperbaiki dong, untuk cari alat lagi, untuk apa lagi. Pokoknya kalian harus jadi orang yang baik lah. Contohlah Pandawara, kayak gitu. Mereka datang, kita nggak tahu loh kenapa tiba-tiba Pandawara itu di Indonesia bisa seterkenal itu. Itu mungkin karena memang yang di atas dewa-dewi dan juga yang maha kuasa, atau alam semesta ini, atau apapun yang kalian percayai Allah ya, itu sudah menurunkan secerca cahaya lah untuk kita semua untuk sadar gitu. Tapi kenapa manusia tuh nggak sadar-sadar gitu loh. Itu yang gue kocakin tuh gitu ya. Setidaknya dari mulai hal kecil, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah ke laut, ke sungai. Itu apa? Jadinya melukai hewan lain kan, ya kan? Nah,
Maka dari itu, kita harus benar-benar ngakuin yang terbaik. Nah, gue tahu, kita sebagai manusia kan gak ada yang sempurna. Tapi kita harus menjadi kesempurnaan itu. Walaupun maksud gue kesempurnaan ini adalah mencapai kecerahan yang pernah gue bahas. Memang gak ada yang bisa mencapai yang maksud gue kesempurnaan dalam tubuh atau gimana. Tapi kan dalam pikiran kita bisa mencapai pencerahan itu. Jadi tentunya yang harus kita lakukan itu adalah melakukan perbuatan baik, hindari perbuatan jahat. Kali lagi ingat, karma itu ada. Nah, sekarang seperti biasa ya guys, gue mencak-mencak lagi. Gue ke topik selanjutnya. Ya tentunya masih gak beda jauh lah, di Konoha lagi ya, di pemerintahan kita. Kalian lihat gak guys, ini mereka berulah lagi ya. Karena habis pembangunan IKN yang tiba-tiba karena memang mereka takut gempa megatrust kan tentunya. Kalau misalnya di Jakarta kan lebih rawan ya. Jadi kalian ayo nih pikirannya terbuka lagi nih guys. Nah udah gitu sekarang tiba-tiba dibuatlah lagi rencana mereka. Cacar monyet guys, cacar monyet. Coba guys, udah selesai COVID gitu ya yang mereka rekayasa lagi. Sekarang cacar monyet lagi gitu. Maunya apa gitu untuk demi keuntungan pemerintahan ya, elit global ya, demi keuntungan siapapun yang ada pada elit global itu, farmasi besar dan lain-lain. Mereka bikin lagi guys, mereka bikin lagi dong ide baru. Itu udah basi banget guys. OMG cacar monyet sekarang, cacar monyet. Bener-bener ini kocak banget ya, karena rencana apa lagi yang ingin mereka kasih ke masyarakat buat takut lagi. Bukannya fokus ke simulasi atau apa kayak bikin aplikasi yang sendiri kayak tanpa harus dihibahkan oleh Jepang, bikin aplikasi kayak pinter dikit kayak, aduh memaluin banget nih, aduh kata gue malu banget kalau dihibahin tuh, bener-bener. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ini tuh kayak udah dikasianin, tau gak sih, tentang kita gempa ini. Ya memang mungkin itu prihatin dari yang Jepang dan ya terima kasih lah ya. Cuman ya masa Indonesia gak ada sama sekali penggerakan apa gimana, suruh orang kayak atau gimana kayak yang pintar. Aduh malah gak ada sama sekali pergerakan tentang gempa ini. Dan yang soal cacar monyet, harusnya sadar gitu, caranya tuh kotor banget. Masa bikin kita takut dulu, bikin kita riweuh dulu, bikin kita semua jadi kebingungan dulu dengan adanya semua ini. Bikin kita kebingungan mana dulu yang harus diprioritaskan. Tentunya harus yang kalian prioritaskan itu adalah yang gempa dulu guys. Sama yang gue bilang, yang paceklik sama yang kekeringan. Tuh 3 itu doang yang harus kalian fokusin sekarang ini gitu loh. Jangan mikirin yang cacar monyet dulu gitu loh. Ya kalian kalau misalnya kalian takut sama cacar monyet, ya itu kan dari pikiran kalian sendiri. Muncul loh tiba-tiba yang mereka udah cocokin ke kalian, di otak kalian, udah dimasukin ke otak kalian itu, udah diinjeksi ya di otak kalian secara omongan ya, diinjeksi omongan, bukan injeksi secara tubuh kalian ya, diinjeksi secara omongan tuh, secara pikiran kalian dimasukin ketakutan itu supaya kalian bisa kena penyakit itu gitu loh. Jadi ya jangan gitu, jangan termakan. Karena tuh semua penyakit itu bermula dari pikiran. Kalau misalnya pikiran kita bisa kita tenangin, bisa kita menenangkan diri dikit, gak terlalu capek, gak terlalu banyak tekanan sana sini, itu pasti pasti penyakit itu ada gitu kan. Cumannya kita bisa gak bikin parah itu dengan tentunya pola pikir yang baik, pikiran yang baik gitu loh. Ini gue ngomong kayak gini nih, pasti teman-teman gue kan ada yang di bagian farmasi atau gimana nih, pasti mereka kayak gak suka banget gue ngomong kayak gini. Tapi gue bodo amat ya, gue gak peduli. Gue di sini cuma mau ngomong kebenaran bahwa ya yang direncanakan tentang apapun itu sekarang ini, tentang penyakit-penyakit yang mereka buat sendiri, dan mereka sebenarnya udah punya obatnya sendiri. Mereka yang buat, mereka yang rekayasa, mereka yang bikin obatnya, itu kocak gitu loh. Maksud gue, tolong gitu, jangan memperkeruh suasana lagi. Ini tuh udah bener-bener harusnya tuh sekarang fokusnya ke gempa dulu gitu loh. Fokusnya ke gempa dan paceklik dan juga kekeringan. Harusnya kalian fokus ke ketiga itu dulu gitu. Jangan ke bawah-bawah suasana ke yang cacar monyet. Udah itu udah basi guys, udah basi. Hempaskan guys. Udah nggak perlu harus
gubris lagi ya orang-orang farmasi yang gak jelas yang pengen keuntungan itu untuk kekayaan mereka sendiri guys. Itu pokoknya itu udah kerjasama mereka tuh dari yang pihak farmasi, pemerintah, dan juga elit global itu udah kerjasama semua untuk keuntungan mereka. Untuk mereka tuh ada perputaran uang gitu loh guys, dan keuntungan mereka besar. Guys nih ya, gue kasih tahu pemerintahan itu nggak secetek yang kalian pikirkan guys. Mereka itu tuh udah pasti orang-orang belakangnya itu udah banyak banget guys. Selain mereka itu kebal magic, ya percuma kalian tuh kesel sama mereka terus kirim-kirim magic. Itu dukun mereka tuh lebih gila guys. Ya, gue kasih tahu ke kalian. Udah, yang harus kita lakukan itu sebenarnya sekarang ini kita harus benar-benar fokus lah ke keluarga kita dulu. Jaga yang benar harus dijaga dulu, yaitu diri kita sendiri dan keluarga kita. Oke, gue lanjut lagi ya. Terus kedua, mereka itu pinter numerologi. Numerologi itu tuh penting sebenarnya buat kita juga ya, buat kita tuh kadang numerologi itu tuh sebenarnya angka-angka itu tuh sebenarnya energi yang bisa bicara gitu dengan angka-angka gitu. Gimana cara kita bacanya? Tentunya itu tuh semua ada artinya. Kita harusnya punya analisis. Jadi kalau misalnya orang-orang yang jago numerologi, ya gue bisa lah dikit-dikit numerologi, itu bisa baca dari angka-angka tersebut. Jadi sebenarnya numerologi itu tuh kayak bagi orang-orang yang nggak bisa ngelihat gitu, atau third eye-nya tuh yang belum terbuka gitu loh. Jadi numerologi itu beda ya sama penglihatan atau kayak tarot reading, terus juga atau penglihatan dari third eye-nya langsung. Itu tuh beda ya. Kalau numerologi itu tuh kayak coding. Ya bisa dibilang kayak coding gitu lah. Kayak kita harus pecahin dulu angka-angka tersebut, nanti kita baru dapat hasil, dan kita jadi bisa tahu nih ini orang gimana sifatnya, ini orang tuh gimana sifatnya. Jika kalian tertarik mau belajar numerologi atau bahasa Indonesia numerologi ya, itu kalian bisa cari tahu lah di internet atau juga ya, tapi kebanyakan sih internet banyak yang hoax juga ya. Jadi ya kalau misalnya kalian benar-benar pengen gua bahas tentang numerologi, kenapa gue bisa percaya juga sama numerologi, karena memang itu sering banget dipakai sama elit-elit global. Jadi kita tuh bisa tahu nih rencana mereka apa gitu loh. Paham gak sih guys? Kalau kalian mau gue bahas tentang ini, tentang numerologi dan apa aja yang orang-orang elit global pakai di numerologi, itu nanti gue pecahin guys. Gue pecahin rahasia-rahasianya guys. Cuman gue nanti bahasnya itu mungkin di part 5 ya guys. Karena di part 4 itu gue pengen bahas yang lain lagi. Mungkin di part 5 gue bakal bahas numerologi, dan gue bakal ajarin kalian sedikit tentang numerologi guys. Pesan tambahan, tapi ya untuk paceklik itu dan kekeringan itu kalian harus bisa mohon terus ya guys. Untuk gempa juga kalian harus benar-benar bisa bonding terus sama ibu bumi, minta maaf ya guys. Bener-bener nih gue mohon banget sama kalian bekerja sama lah guys. Ayo kita sama-sama bareng-bareng minta maaf, jangan sombong sama ibu sendiri. Oke guys, see you on next video, bye bye. Gak tau nih abis ini gue bakal bahas apa, tapi itu kejutan ya, selalu gue akan kasih kejutan ke kalian.